Cinta Gadis Desa, Part 10. Dewi, apa kamu baik-baik saja, tanya Rio. Aku tidak apa-apa Rio, balas Dewi. Melihat Dewi tidak apa-apa, hanya sedikit tergores, Rio langsung keluar dari mobil dan membantu Dewi. Hahaha, Andre tersenyum. Kalian masih bisa selamat. Rio mengapalkan tinjuannya menahan amarah atas perbuatan Andre yang ingin mencelakainya. Sayang sekali malam ini kamu harus mati, kata Andre dengan sombongnya. Rio hanya tersenyum menatap Andre dengan tajam. Jangan banyak bicara, katakan apa maumu, kata Rio. Aku ingin memenggal kepalamu. Hahaha, Andre tertawa terbahak-bahak. Apa kamu ingin membunuhku? Haha, Rio tersenyum sinis. Kamu sudah memprovokasi orang yang salah, maka nyawamu sebagai tebusannya, jelas Andre. Aku akan memberimu dua pilihan jika kamu tidak ingin mati sia-sia, ucapnya dengan begitu sombongnya. Yang pertama, serahkan gadis itu padaku biar aku bisa menikmatinya. Hahaha. Yang kedua, kamu bersujud di kakiku. Mendengar luapan Andre membuat Rio tidak sabar lagi ingin segera menghabisinya. Rio mengepal tinjuannya. Hahaha, bagaimana kalau aku memilih yang nomor 3, tegas Rio. Hahaha, kau tidak ada hak menentukan pilihan, bentak Andre. Baiklah, jawab Rio. Andre sudah bersiap-siap untuk menyerang. Tanpa ragu Andre bergerak cepat ke arah Rio, menjulurkan tinjunya ke arah dada. Rio tak bergeming, tak bergerak selangkah pun. Melihat Rio yang tak bergerak, Andre semakin yakin dan dia mengayunkan tinjuannya. Rio melihat gerakan tinju yang Andre layangkan hanya tersenyum sinis dan menjulurkan tangannya. Bom, keduanya bertembung. Andre terpental beberapa langkah, sedangkan Rio hanya tersenyum tak sedikit pun bergerak. Dewi yang berada di samping Rio dapat merasakan suasana mencekam yang di antara mereka sama-sama ingin membunuh, tapi Dewi sedikit lega melihat Rio tidak apa-apa. Andre terkejut setelah tinjuannya bertembung dengan tinjuan lawan yang ada di depannya. Tangnya merasa ngilu menahan sakit. Luar biasa kekuatannya. Baru kali ini aku bertemu dengan lawan sekuat ini, batin Andre. Tidak menunggu lama, Andre kembali bergerak menambah kecepatan karena dia sadar lawan yang dia hadapi bukan lawan yang seimbang dengannya. Rio yang masih saja terdiam tanpa bergerak sedikit pun, tiba-tiba menerima serangan dari Andre yang sangat cepat. Rio hanya menyeringai dan menjulurkan kakinya. Ketika tendangan Rio hampir mengenai dada Andre, tiba-tiba ada cahaya kecil berkilat dari tangan Andre. Rio menyadari bahwa Andre mengeluarkan senjata rahasianya. Sialan, rupanya ingin bermain-main denganku. Rio buru-buru menarik tendangannya agar tidak terkena pisau rahasia Andre, namun Rio sudah terlambat. Seret. Pisau itu merobek celana Rio di bagian paha namun tidak sampai terluka. Untung saja Rio menyadari lebih awal, kalau saja Rio terlambat, pasti akan terluka parah. Hahaha, Andre menyeringai. Saat ini Rio yang menyerang dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat bom. Rio menjulurkan tinjuannya ke dada Andre. Wajah Andre pucat, dia tidak menyangka kalau pemuda yang dia hadapinya memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Dia menahan sakit di dadanya, darahnya membeku, nafasnya sesak. Andre tergeletak di tanah menahan rasa sakit. Rio menatap Andre yang tak berdaya penuh dengan aura membunuh. Hahaha, Rio kembali menyerang Andre. Krak! Rio mematahkan tangannya. Sekarang saya kasih satu kesempatan jika kamu ingin hidup. Rio yang penasaran ingin tahu siapa orang yang menyuruh Andre untuk membunuhnya. Andre hanya terdiam menahan sakit, wajahnya pucat, namun Andre tidak merasa takut sama sekali. Kraak! Rio kembali mematahkan lengan Andre. Ah, Andre menjerit, cepat katakan, jika kamu masih sayang dengan nyawamu. Dewi yang melihat Rio memperlakukannya dengan kejam merasa heran karena baru kali ini Dewi melihat Rio begitu tega. Aku lebih baik mati daripada harus membuka mulut, jawab Andre. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Rio mengambil pisau yang Andre pegang dan menancapkan di jantung Andre. Mata Andre melalak, dia tidak percaya kalau pemuda yang dia hadapi begitu kejam, tapi Andre yang selama ini menjadi pembunuh bayaran merasa bangga karena dia dikalahkan oleh pemuda yang hebat.
Terima kasih anak muda, saya bangga mati di tanganmu. Andre tersenyum. Kalau boleh tahu siapa namamu, tanyanya. Rio tersenyum dan menyebutkan namanya. Namaku Rio, atau yang lebih dikenal Pendekar dari Utara. Benar-benar pembunuh bayaran yang profesional, batin Rio. Dewi gemetar melihat kejadian dengan mata kepalanya sendiri. Dia menatap lekat pada pisau yang tertancap di dada Andre. Dadanya bergetar, rasa takut menghampirinya. Rio mengelap tangannya seakan tanpa rasa bersalah lalu berbalik. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, ajak Rio. Dewi diam mematung hanya mengekor di belakang Rio. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Suasana hening tanpa berbicara apapun. Lain kali kalau kamu takut tutup matamu, kata Rio. Dewi hanya mengingat kejadian tadi. Rio yang seakan tanpa dosa pergi begitu saja membuat bulu roma Dewi merinding. Rio yang melihat Dewi terdiam, mengerti apa yang Dewi pikirkan. Kamu tidak usah khawatir, mayat itu pasti akan dibereskan oleh mereka. Hah, Dewi terkejut. Mereka siapa? Apa kamu mengenali mereka? Tanya Dewi. Aku tidak kenal dengan mereka, tapi yang jelas dia hanya pembunuh bayaran yang mengincar nyawaku, kata Andre. Kamu tidak usah khawatir tentangku, aku bisa mengurusnya dengan baik, imbuhnya. Dewi terdiam seakan mengerti siapa di balik kejadian tadi. Pasti ini orang suruhan di Aon. Dewi menghela nafas. Di sebuah rumah mewah duduk seorang setengah baya dengan rasa khawatir. Marcus, bagaimana hasilnya? Apakah Andre sudah memberi kabar? Tanyanya. Belum tuan, jawab Marcus. Tiba-tiba HP Tuan Hendro berdering. Dia segera melihat panggilan itu, ternyata dari salah satu anak buahnya yang mengintai Andre. Tuan, kita gagal, Andre telah tewas, terdengar suara gugup di seberang sana. Apa? Gagal? Tuan Hendro terkejut. Benar tuan, Andre dilahkan Rio. Hanya beberapa detik saja suara di seberang sana meyakinkan tuanya yang tidak percaya. Sialan, Tuan Hendro marah dan membantingnya. Markus, cepat cari pembunuh bayaran yang lebih hebat, bentaknya. Baik tuan, tapi maaf sebelumnya izinkan saya menyelesaikan sendiri, timpal Markus. Markus sangat penasaran ingin mencoba kemampuan Rio. Jangan Markus, kamu tetap di sampingku biar orang lain yang melakukannya, tegas Tuan Hendro. Saat ini tugasmu mencari pembunuh bayaran yang lebih hebat, imbuhnya. Baik tuan, jawabnya. Giant yang dari tadi hanya diam tanpa suara apapun. Dia heran kenapa Rio sangat hebat padahal postur tubuhnya tidak terlihat begitu hebat. Saat ini Dewi dan Rio sudah sampai di sebuah restoran yang sudah dijanjikan oleh Yudi. Sebelum Yudi datang, Rio mengirim pesan padanya agar tidak membuka identitasnya di depan Dewi. Yudi, tolong nanti jaga sikapmu, jangan buka identitasku, anggap aku ini bawahanmu. Pesan sudah terkirim. Tak lama kemudian Yudi pun membalasnya. Baik bos. Apa bos naksir dengan perempuan di sampingmu itu? Hahaha, Yudi menggoda Rio. Diam kau, balas Rio. Tak lama kemudian Yudi pun sampai. Rio berdiri untuk menyambut Yudi. Dewi juga ikut berdiri. Selamat sore Tuan Yudi, ucap Rio. Selamat sore, kata Yudi. Yudi tersenyum. Yudi yang melihat Rio sedang berpura-pura menutupi identitasnya malah ingin berniat mengerjainya. Rio, kamu bawa pacarmu untuk bertemu dengan, kata Yudi. Rio melotot, tapi Yudi semakin ingin menggoda sahabatnya itu. Wanita itu pacarmu kan, tegas Yudi. Dia. Tiba-tiba kalimat Rio jangan terpotong karena ada orang yang memanggilnya. Rio, apa agar kalian tidak ketinggalan kepalanya melihat seorang pemuda berbadan besar kepala botak dengan perban yang masih terlihat baru. Tommy tersenyum. Rio pun tersenyum. Kak Rio, kita ketemu lagi, apa kabar kak? Tommy menundukkan badannya nih. Dewi terkejut melihatnya. Siap Rio, sebenarnya kenapa Tommy ketua geng Cempaka Hitam sangat menghormatinya? Dewi heran dan terkejut. Rio yang melihat Dewi diam penuh tanda tanya. Mengerti apa yang ada di pikirannya. Tommy adalah gangster yang paling ditakuti di daerahnya. Wajar saja Dewi mengetahuinya. Rio menatap Tommy memberi isyarat agar dia tidak memanggilnya kakak. Cuan Tommy, apa kabar, kata Rio. Tommy yang mengerti maksud Rio tersenyum lalu beranjak ingin pergi. Kabar baik, jawab Tommy gugup. Setelah Tommy menjawab sapa Rio, Tommy pun berpamitan dan pergi.
Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami.